Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Setiawan. Kali ini saya akan bahas soal terkait dengan dasar dari larutan penyangga berikut dengan soal dari yang lebih expertnya lagi ya. Oke, sekarang kita akan mulai dari bahas uji kompetensi 8.1. Di sini ada soal, manakah dari campuran dua larutan berikut yang dapat membentuk larutan penyangga? Oke, sekaligus review juga ya. Larutan penyangga ya itu gimana? Ada dua ya. Yang pertama adalah lemah, asam lemah atau basa lemah dengan garam ya. Garam apa? Garam yang mengandung basa konjugasi ataupun asam konjugasinya. Atau cara kedua, nah walaupun misalkan ada 4 pasang ya yang sudah saya pernah bahas, kita pakai 2 aja karena 2 itu yang paling sering dibahas. Adalah asam lemah atau basa lemah berlebih, berlebih dengan asam kuat. Oke, dengan basa kuat ataupun asam kuat. Nah ini di sini ini mungkin saya ganti pakai bahasa K ya. Bahasa konjugasi titik atau asam konjugasi. Nah sekarang kita cek dari yang A dulu untuk nomor 1 ya. Yang A, KF dan HF. Oke, sekarang kira-kira di sini ada nggak yang asam lemah atau basa lemahnya? Ada. Ini merupakan HF ini merupakan asam lemah. Nah, berarti kita harus tahu nih, si HF ini kalau misalkan menjadi asam lemah, berarti kan ketemu harus basa konjugasinya kan? Nah, ya udah, berdasarkan yang kita tahu bahwa kalau HF ini bertindak sebagai asam ataupun mempunyai basa konjugasinya, ingat ya, basa konjugasi itu berarti setelah melepas satu H+. Berarti di sini kalau misalkan di sini kurang satu H+, maka jadi apa? Jadi F-. Nah, ada nggak F-nya ini? Ya kan? Ini adalah basa konjugasi. Nah, kemudian ini adalah asamnya. Even though dia asam lemah ataupun asam kuat, yang penting gini kan, yang penting kita bahas asam dan basa konjugasinya. Kira-kira ada nggak basa konjugasinya? Ada. Dari mana? Dari ini. KF itu akan terurai menjadi K+ ditambah dengan F-. Oh, ya udah nih. Berarti karena berhubung ini kan garam ya. Ini kan garam ya. Nah, si KF ini adalah garam. Nah, karena berhubung garam yang mengandung basa konjugasinya. Nah, yang ini basa konjugasinya. Ya udah. Berarti bisa nggak jadi larutan penyangga? Bisa. Oke. So, ini bisa atau saya bilang apa ya? Oke, gini aja deh. Ini saya tulisnya bahasa simpelnya aja ya, buffer. Nah, berarti ini buffer bukan ya, buffer atau penyangga ya, larutan penyangga. Oke, kemudian yang B, KCl dengan atau dan HCl. Oke, ingat ada nggak? Di sini kan kita tahu bahwa ini KCl itu adalah garam ya. Oke, ini garam. Oke, ini garam. Dan kemudian si HCl ini adalah ya asam kuat. Nah, ingat kalau kita mau campurkan asam kuat, misalkan kita campurkan garamnya, itu harus yang lemah ya. Ingat yang poin pertama. Berarti untuk kasus yang B itu bukan buffer ya. Kenapa? Ya karena terdiri dari garam dengan asam kuat. Harusnya garam yang mengandung basa atau asam konjugasi dengan asam lemah ataupun basa lemah. Gitu ya. Oke. Kemudian yang C. Yang C NH3 dan HCl. Oke. Nah, di sini ada NH3 merupakan basa lemah. Dan kita tahu bahwa HCl itu adalah asam kuat.
Nah, sekarang berarti bisa nggak sih ini dapat membentuk larutan penyangga? Nah, ada dua skenario kalau untuk yang C. Nah, tapi kalau misalkan kita berpatokan sama teori dasar dari yang ditulis di buku paket ini doang ya, di buku paket ini menyatakan cuma versi nomor 1 doang, yang 2 nggak termasuk. Nah, berarti kalau misalkan ini ada kalau berdasarkan yang dibahas di buku paketnya, of course ini udah nggak mungkin termasuk, ya. Tapi di sini saya bikin 2 jawaban. Untuk yang C ini bisa jawabannya buffer jika basa lemah berlebih, atau basa lemahnya ada sisa. Nah, kalau bukan buffer gimana keadaannya? Kalau bukan buffer, jika basa lemah habis. Itu aja. Jadi kalau misalkan untuk yang C ini jawabannya bisa double. Bisa buffer kalau misalkan basa lemahnya ada sisa. Ya karena ini ya, asam lemah atau basa lemah berlebih dengan asam kuat ataupun basa kuat. Ya udah, ini lemah tambah kuat berarti akan menjadi buffer atau larutan penyangga jika basa lemahnya ini tersisa. Itu ya. Kalau misalkan habis, ya bukan buffer. Nah, kasusnya apa? Hidrolisis garam. Ingat ya, hidrolisis garam itu bisa terbuat dari asam lemah ataupun basa kuat ya. Asam lemah dengan atau basa lemah dengan basa kuat ataupun asam kuat dengan syarat sama-sama habis. Nah, jadi kalian nanti kalau untuk soal asam yang lemah dicampur yang kuat, kalian harus aware banget nih. Kira-kira bagaimana kejadiannya? Apakah sama-sama habis? Kalau sama-sama habis dibilang hidrolisis garam. Kalau yang sisa asam lemah ataupun basa lemahnya berarti kasus larutan penyangga. Kalau yang tersisa yang kuat doang, ya tinggal hitung pH seperti biasa. Ya, pH seperti asam kuat ataupun basa kuat. Oke, yang D, KCN dan HCN. Oke, KCN ini merupakan garam. Kemudian HCN ini adalah ya asam lemah. Nah, kira-kira HCN ini kan bersifat asam nih. Pasti punya dong basa konjugasinya. Karena syarat untuk larutan penyangga ini adalah asam lemah ketemu sama garam konjugasinya. Ya udah. Ingat harus berkurang 1H+. Nah, berarti kalau berkurang 1H+ berarti terbentuk sisa CN doang nih. Ya udah, CN apa? CN min. Jadi si CN minnya ini adalah basa konjugasinya dengan si HCN-nya ini akan bersifat ini asamnya dan ini asam, dan untuk si CN minnya adalah bersifat basa konjugasi. Nah, sekarang kita cek di garamnya ini ada nggak sih basa konjugasi atau CN min. Nah, kita urai KCN. Kalau kita uraikan menjadi apa? Ya, K+ ditambah dengan CN min. Wah, ternyata ada nih, ya kan? Basa konjugasinya di garamnya. Ya udah, berarti termasuk buffer atau larutan penyangga ya. Oke. Kemudian yang E. Oke, berarti ini nomor 2 mungkin saya hapus dulu kali ya. Atau wait. Nah, ini aja deh. Wait. Iya. Oke. Nah, ini jadi biar si yang ini bisa naik aja gitu ya. Oke, karena nanggung cuma dua lagi. Yang E, KH2 KH2PO4 dengan H3PO4. Nah, kita tahu bahwa KH2PO4 itu merupakan garam, ya. Ini merupakan garam. Kalium fosfat nih harusnya ya.
Oke, ini kalium fosfat ya, tetap ya. Kalium ini sebenarnya asam ya jatuhnya ya. Kalium yang bersifat asam. Oke, sekarang kita tahu bahwa H3PO4 ini merupakan suatu asam. Asam yang gimana nih? Oke, termasuk asam lemah. Nah, ya. Termasuk asam lemah. So, bagaimana? Ya, ini udah jelas banget karena berhubung ketemunya sama yang lemah juga, ya. Gimana? Wah, ya boleh dong kan asam lemah ya nggak apa-apa, ya. Oke, sekarang H3PO4 ini. Berarti kan ini harus ada basa konjugasinya. Sekarang KH2PO4 ini kira-kira gimana sih kalau terurai? Terurai menjadi K+ ditambah dengan H2PO4 min. Sekarang bisa nggak sih dari H3PO4 ini jadi H2PO4 min? Of course bisa. Kenapa? Karena H3PO4 ini adalah termasuk asam jika mempunyai pasangan basa konjugasi, yaitu apa? Ingat, berkurang 1H+ nih. Ya udah jadi H2PO4 karena berkurang satu muatan positif jadi negatif. Ya udah, berarti ini adalah basa konjugasi dengan H3PO4 ini akan bersifat asam, ya. Oke, jadi buffer ya. Bukan termasuk buffer ya. Oke. Kemudian untuk yang F ya, untuk nomor 1 KClO4 dengan HClO4 ya. KClO4 dan HClO4 kira-kira gimana nih? Kalau untuk KClO4 ini udah jelas akan adalah garam ya. Sedangkan HClO4 ini bersifat asam apa? Asam kuat. Ya udah, berarti bukan buffer. Karena ingat syarat buffer itu walaupun ketemu garam harus merupakan asam lemah ataupun basa lemah. Jadi jawaban yang ini ya, kalau untuk yang C bisa ada 2 ya. Depends, tergantung sama kondisi. Oke, so kita akan lanjut ke nomor 2-nya yang tadi kita pisah. Oke, seperti ini. Nomor 2, sistem penyangga apa yang terbentuk dari campuran larutan amonia NH3 dalam bentuk larutan ini dicampur dengan larutan amonium klorida ataupun namanya NH4Cl ya. Jadi amonium itu kan NH4+ tambah Cl-, jadinya berarti NH4Cl. Oke. So, komponen apa saja yang membentuk sistem penyangga tersebut? Oke, sekarang kita tahu ini adalah garamnya. Di mana garamnya ini si NH4Cl ini bisa terurai enggak? Ya, benar tuh ya, terurainya jadinya seperti yang disebutkan di sini. NH4+ tambah Cl-. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan di sini ada basa lemahnya nih. Ini ada basa lemahnya di sini. Kira-kira bisa nggak membentuk? Nah, berarti kalau basa lemah dengan garam yang mempunyai asam konjugasinya pasti ada nggak? Nah, sekarang kita cek. Untuk NH3 ini akan bersifat basa jika apa? Ini akan bersifat basa jika dia mendapatkan donor proton atau mendapatkan satu proton dari entah mana. Nah, sehingga membentuk apa? N-nya 1 tetap, yang nambahkan hanya dari 3 jadi 4 nih. Dan karena mendapat muatan positif, maka di sini NH4+. So, ini akan menjadi asam konjugasi dan ini adalah ya basanya. Ternyata ada nih NH4+ juga di sini. Ya udah, berarti komponen apa saja yang membentuk sistem penyangga tersebut adalah ya ini si basa lemah dengan asam konjugasinya, ya. Atau berarti bisa dijawab komponen apa saja yang membentuk sistem penyangga tersebut adalah basa lemah
Ini untuk yang A ya. Yang A berarti jawabannya adalah yang pertama, sistem penyangga apa yang terbentuk? Penyangga basa ya, penyangga basa. Oke. Kemudian yang B, pertanyaan kedua. Komponen apa saja yang membentuk sistem penyangga tersebut? Ya, yang bentuk adalah basa lemah ditambah dengan garam yang mengandung asam konjugasi. Oke, gitu ya. Oke, so kita lanjut untuk nomor selanjutnya ya. Jadi ini untuk uji kompetensi 8.1. Ini adalah untuk dari dasar teorinya. Dan kita akan lanjut ke uji kompetensi 8.2 terkait dengan hitungan dari larutan penyangga. Oke, kita lanjut ke uji kompetensi 8.